Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Nova Andika Nugraha dengan nomor NIM 230503300066. Di sini saya akan membuat video yang bertemakan tentang ringkasan PUIL 2020 SNI 0225.2 2020 part 2 yang berisi tentang desain instalasi listrik dengan dosen pengampu Bapak Insinyur Alexandria Jayawardana. Yang pertama ada tujuan, yaitu menjamin keselamatan instalasi atau safety. Yang kedua yaitu menentukan tingkat keandalan sistem atau reliability. Terus yang ketiga yaitu menjadi dasar desain teknis instalasi atau desain foundation. Yang keempat, memastikan kepatuhan terhadap regulasi atau compliance. Yang kelima ada mengoptimalkan biaya dan efisiensi atau cost and energy efficiency. Terus selanjutnya yaitu ada persyaratan desain instalasi listrik. Yang pertama yaitu ada kepatuhan regulasi mencakup standar keselamatan, teknis kelistrikan, dan regulasi lingkungan instalasi. Proteksi terhadap bahaya. Yang kedua ada proteksi terhadap bahaya, yaitu desain instalasi listrik harus melindungi dari sengatan listrik, panas berlebih, arus lebih, dan gangguan elektromagnetik. Perlindungan dilakukan melalui isolasi, pembumian, LCB, MCB, serta penggunaan filter dan sistem grounding yang baik. Selanjutnya yaitu ada survei lokasi dan asesmen karakteristik. Yang pertama yaitu ada survei fisik bangunan atau lokasi. Bertujuan adalah untuk menentukan jalur instalasi kabel dan komponen listrik yang paling optimal, efisien, dan aman, serta meminimalkan resiko gangguan atau kerusakan di masa depan. Yang selanjutnya ada identifikasi sistem pembumian untuk menjamin perlindungan terhadap kejutan listrik dan stabilitas sistem kelistrikan secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu ada penilaian jenis ban dan kebutuhan pengguna. Bertujuan untuk memastikan bahwa kapasitas daya yang disediakan mencukupi, efisien, dan sesuai dengan fungsi ruang guna menghindari kelebihan beban dan gangguan operasional. Selanjutnya ada evaluasi potensi gangguan lingkungan, menentukan pemilihan material instalasi yang tahan terhadap kondisi lingkungan sehingga instalasi lebih awet, aman, dan sesuai standar teknis yang berlaku. Yang selanjutnya ada gambar situasi. Ini adalah gambar situasi, yaitu ada hubungan bangunan terhadap sumber listrik. Nih, gambarnya kurang lebih begini. Deskripsinya itu memudahkan teknisi dalam memahami posisi instalasi listrik terhadap gardu distribusi atau sumber utama listrik. Selanjutnya yaitu ada gambar instalasi. Ini gambar instalasinya. Di sini itu berisi tata titik letak lampunya, terus ada stop kontaknya, terus ada MCB-nya, di sini kontaktornya. Deskripsinya itu menunjukkan letak fisik seluruh perangkat instalasi listrik seperti panel, stop kontak, ada saklar juga, terus lampu, dan jenis kabel dan jalur kabel. Gambar ini disusun secara detail dan proporsional sesuai dengan denah bangunan untuk memastikan teknisi dapat memahami dengan jelas lokasi, fungsi, dan koneksi antar komponen. Selanjutnya yaitu ada gambar diagram garis tunggal. Bisa kita lihat mulai dari sumber PLN, terus ke panel utama, MCB, terus ke beban untuk lampu atau motor. Di bawahnya juga ada keterangan, ada netral, terus ada PE itu adalah ground. Untuk deskripsinya yaitu digunakan untuk memperlihatkan alur energi listrik dari sumber utama hingga ke beban, lengkap dengan komponen seperti pengaman MCB, MCCB, saklar, dan panel distribusi. Diagram ini menyajikan representasi sistem kelistrikan secara sederhana namun informatif dengan menggunakan simbol-simbol standar.
Selanjutnya yaitu ada gambar rinci. Bisa kita lihat di sini ada panel distribusi, kontaktor, terus ada motor. Di panel ini berisi MCB dan terminal. Kontaktor ini dikendalikan oleh via tombol, terus motor adalah beban di akhirnya. Bisa dilihat ada kabel power, kabel kontrol, dan kabel motor. Untuk deskripsinya yaitu menyajikan detail setiap bagian dari instalasi listrik seperti tata letak kabel, ukuran konduit, tinggi pemasangan perangkat, dan jenis material yang digunakan. Gambar ini sangat penting untuk pelaksanaan instalasi di lapangan karena memberikan petunjuk teknis yang akurat dan spesifik. Selanjutnya itu ada perhitungan teknis, ada beban total dan puncak. Bisa kita lihat dengan rumus P total. Ini adalah beban totalnya, yaitu PI nya ini adalah daya tiap peralatan. Terus selanjutnya ada beban puncak. Ini P puncaknya ini P total kali faktor demand. Ini adalah nilai ini digunakan untuk menentukan ukuran transformator dan kapasitas panel utama agar tidak terjadi overload saat beban maksimum. Nah, beban total dan puncak dalam perhitungan teknis ini adalah beban total dulu adalah jumlah seluruh daya listrik yang dibutuhkan oleh semua peralatan atau beban yang akan terpasang pada sistem listrik tersebut. Jadi ini adalah total konsumsi daya yang harus disuplai oleh instalasi listrik secara keseluruhan. Sedangkan beban puncak atau peak load adalah beban listrik maksimum yang terjadi dalam suatu waktu tertentu dan saat penggunaan listrik sedang paling tinggi. Biasanya beban puncak ini lebih besar dari rata-rata beban karena pada saat itu banyak peralatan bekerja bersamaan atau ada aktivitas penggunaan listrik yang intens. Selanjutnya yaitu ada penurunan tegangan. Selanjutnya ada penurunan tegangan. Ini bisa kita lihat rumusnya. Ini ada rumus sistem satu fasa VD kali I kali R dan kali L. VD ini adalah penurunan tegangan, rumusnya sistem satu fasa. Ini adalah arus listriknya, dan R ini adalah resistansi kabel, dan L nya ini adalah panjang kabelnya. Terus ini adalah rumus yang lebih lengkapnya, yaitu ada I nya arus listrik tadi, terus R nya ini ada resistansi, dan cos nya ini adalah faktor daya kali X ini adalah resistansi kabel per satuan panjang. Jadi ditambah I kali R tambah X sin cos ini, dan kali L nya tadi adalah panjang kabel. Untuk penjelasannya ini adalah penurunan tegangan atau voltage drop adalah fenomena di mana tegangan listrik mengalami pengurangan saat arus mengalir melalui penghantar seperti kabel dalam instalasi listrik. Hal ini terjadi karena adanya resistansi dan reaktansi pada kabel yang menyebabkan sebagian energi listrik berubah menjadi panas, sehingga tegangan yang sampai ke beban menjadi lebih kecil daripada tegangan sumber. Terus selanjutnya ada ukuran dan jenis kabel. Di sini ada rumusnya, yaitu I sama dengan P per V kali cos V, di mana P ini adalah daya beban atau watt, terus V nya adalah tegangan sumber atau volt, dan cos-nya ini adalah faktor daya kedua. Terus faktor daya, terus yang untuk pemilihan kabelnya itu bisa berdasarkan kapasitas arus yang telah dihitung dengan mengacu pada tabel standar agar lebih mampu menghantarkan arus tanpa mengalami panas berlebih. Ketiga yaitu memperhitungkan penurunan tegangan atau voltage drop di
sepanjang kabel agar tidak melebihi batas toleransi. Biasanya maksimum itu 3-5%, sehingga kabel yang dipilih harus memiliki penampang yang cukup besar. Untuk yang keempat itu jenis kabelnya dengan kondisi lingkungan pemasangan seperti isolasi yang tepat, misalnya menggunakan kabel NYA untuk dalam ruangan, untuk kabel NYY untuk luar ruangan, serta ketahanan terhadap suhu dan kelembapan. Untuk yang terakhir itu ada pastikan semua pemilihan kabel mengikuti standar dan regulasi yang berlaku untuk menjamin keselamatan dan keandalan instalasi listrik. Terus selanjutnya yaitu ada proteksi arus lebih MCB, arus bocor LCB, dan grounding. Bisa kita lihat ini ada I lebih, itu lebih besar dari I rated, dimana I lebih adalah arus aktual yang mengalir dan I rated adalah arus maksimum yang diizinkan oleh MCB. Selanjutnya proteksi arus bocor LCB ini bertugas mendeteksi adanya arus yang mengalir ke tanah akibat isolasi rusak atau kesalahan instalasi. Ketiga itu ada ketika arus bocor melebihi ambang batas tertentu, LCB akan memutus sirkuit listrik untuk mencegah bahaya sengatan listrik. Terakhir yaitu ada grounding, adalah sistem pengamanan dengan menghubungkan instalasi listrik ke tanah secara fisik sehingga arus gangguan atau bocor dapat dialirkan ke bumi dengan aman. Grounding ini juga berperan penting dalam menstabilkan tegangan instalasi. Terus selanjutnya yaitu ada perbaikan atau faktor daya jika diperlukan. Bisa kita lihat rumusnya itu ada faktor daya PF, itu dimana P-nya adalah daya akibat, S-nya adalah daya semu atau volt ampere. Itu faktor daya PF tadi kosi kali P per S. Selanjutnya yaitu ada rumusnya yaitu Hi sama dengan P kali tan 1 dan tan Hi 2, dimana I adalah daya reaktif kapasitor dalam kVAR, P adalah daya aktif dalam kW, I1 adalah sudut sebelum perbaikan dan I2 adalah sudut setelah perbaikan. Selanjutnya yaitu ada jadwal pelaksanaan dan estimasi waktu. Ada tahapan pertama yaitu uraian pekerjaannya, itu ada survei lokasi dan asesmen karakteristik. Estimasinya ada waktunya 2 hari, outputnya yaitu laporan survei lokasi dan kebutuhan sistem. Yang kedua yaitu ada penyusunan gambar, desain, dan perhitungan. Estimasi waktunya itu ada 4 hari, outputnya itu dokumen teknis lengkap. Yang ketiga yaitu ada pengadaan material dan logistik. Estimasi waktunya ada 3 hari, terus outputnya material siap dipasang. Yang keempat pemasangan kabel, MCB, stop kontak, dan lain-lain. Estimasi waktu itu 5 hari, outputnya instalasi mekanikal dan elektrikal selesai. Yang kelima yaitu ada pengujian sistem dan commissioning. Itu estimasi waktunya ada 2 hari, terus outputnya instalasi terverifikasi dan berfungsi. Yang keenam yaitu ada searah, terima, dan dokumentasi akhir proyek. Estimasi waktunya ada 1 hari, proyek selesai dan didokumentasikan. Terus yaitu ada selanjutnya ketentuan sirkuit dan proteksi. Ketentuan sirkuit dan proteksi. Yang pertama ada pembagian sirkuit berdasarkan fungsi atau pencahayaan daya motor. Bertujuan menghindari beban berlebih pada satu jalur instalasi serta mempermudah pemeliharaan dan identifikasi gangguan. Untuk yang kedua ada sistem proteksi tersegmentasi untuk mencegah kegagalan total, menjaga kontinuitas pelayanan listrik, meningkatkan keselamatan, dan memudahkan proses perbaikan atau perawatan tanpa mengganggu sistem lainnya. Yang ketiga ada alat kendali otomatis
atau manual disesuaikan dengan jenis beban untuk memastikan pengoperasian yang efisien, aman, dan sesuai kebutuhan, serta membantu memperpanjang umur peralatan dan memudahkan pengendalian sistem instalasi secara keseluruhan. Untuk yang terakhir itu ada kesimpulan dalam desain instalasi listrik menurut PUIL 2020 harus dilakukan secara menyeluruh dan sistematis, mulai dari survei awal untuk menentukan kebutuhan daya hingga penyusunan dokumen teknis seperti denah instalasi, diagram satu garis, dan spesifikasi peralatan. Perhitungan teknis mencakup kapasitas daya, arus beban, ukuran kabel, penurunan tegangan, sistem pembumian, serta proteksi arus lebih dan bocor MCB dan LCB. Desain juga harus mempertimbangkan pembagian sirkuit, pengaturan panel, dan metode pemasangan kabel sesuai standar. Semua aspek harus mengacu pada PUIL 2020 guna menjamin keselamatan, efisiensi, kemudahan operasional, serta keandalan jangka panjang. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata salah mohon maaf. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.